Anda kembali menyaksikan Membicara Makassar Bicara pemirsa dan pendengar. Kami akan lanjutkan lagi perbincangannya bersama dengan Pak Nirman, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Baik Pak, di segmen sebelumnya Anda sempat menyebut terkait dengan program prioritas bedah rumah. Nah, sejauh ini Pak, berjalan itu seperti apa di lapangan? Iya, jadi prosesnya RTLH istilahnya rumah tidak layak huni ini jadi nanti ada laporan dari kelurahan atau kadang-kadang masyarakat yang mengajukan diri untuk dibedah rumahnya, itu dia melaporkan ke kelurahan atau ke kami. Nanti kami tim menurunkan tim untuk verifikasi apakah betul persepsi dia rumah tidak layak huni sesuai dengan persepsi yang ada di aturan gitu kan. Turun nanti kalau sesuai nanti akan kami bedakan, nanti ada kan dana dari pusat. Kita mengajukan ke pusat bahwa ini nanti turun tim dari provinsi dan pusat untuk memverifikasi ulang terkait rumah itu, apa kalau memang layak biasa masuk dalam bantuan. Nah, kalau APBD paling kami sedikit sih, dalam 1 tahun itu bisa cuma 50 rumah gitu. Makanya kalau tahun ini kita punya di DAK itu dana alokasi khusus dari pusat itu kita ada 213 rumah. Ya, itu per rumah untuk dari nol sampai dia bangun itu ada 50 juta langsung ke rekening masyarakat. Masyarakat nanti yang membangun dengan bantuan tukang yang mereka pilih dan toko yang mereka tunjuk, mereka bangun rumahnya gitu. Nah, yang menarik masyarakat bisa mengajukan dari Dinas Perumahan sendiri, Pak, apa syarat atau kriteria? Syaratnya itu adalah KTP, KK, surat dari kelurahan, kemudian yang paling penting adalah alasannya. Dia harus punya tanah, yang memiliki tanah di situ. Gitu. Masalahnya kenapa harus begitu? Apabila kami membangun, terus tiba-tiba yang punya tanah datang, kenapa ada pembangunan tidak persetujuan saya gitu kan? Betul, betul. Dia bongkar, ya kan? Jangan sampai cuma sewa gitu ya Pak. Iya, ya, itu masalah kan gitu. Wah, jadi itu kami itu saja sebenarnya. Nanti terkait kriterianya nanti kami menentukan verifikasi bahwa betul cocok apa tidak. Dia masyarakat tersebut memang butuh untuk dibantu ya Pak ya. Betul. Ya, ini menarik sekali. Selain itu Pak, saya juga ingin menyoroti soal PSU. Nah, bagaimana nih Pak selama tahun 2022 ini penyerahan PSU dari pengembang itu berjalan seperti apa? Ya, kita tarik ke belakang dulu. Jadi di Makassar ini mulai berkembang, kita mulai administrasi penyerahan PSU itu diperbaiki itu tahun 2019. Jadi 2019 itu kita mulai dari 7 titik lokasi istilahnya, titik lokasi. Karena mungkin saja dalam ada satu pengembang 2 lokasi. Nah, kayak gitu ya, 7 titik lokasi. Kemudian 2020 ada 5 lokasi gitu. Tahun 2021 kemarin itu ada 18 lokasi. Kemudian di tahun ini kita sampai hari ini yang kita melakukan proses penyerahan itu dengan berita acara serah terimanya itu ada 21 lokasi. Jadi total dari tahun 2019 sampai sekarang itu asetnya itu nilainya itu berdasarkan NJOP lokasi tersebut ya 1,9 triliun. Ya gitu. Tahun ini insya Allah ada lagi penambahan mungkin 8. Ada beberapa titik juga kami lagi nego terkait sudah diserahkan sebelumnya, cuman kami belum tahu di mana alas haknya kan dinas kami baru ditugaskan untuk PSU ini tahun 2017 gitu ya. Jadi sebelumnya ada dinas-dinas lain yang dikasih wewenang. Nah ini belum ketahuan di mana sertifikat alas haknya yang mereka simpan. Jadi begitu. Bisa dijelaskan juga ke pemirsa di rumah nih Pak, seberapa penting kemudian dari pengembang penyerahan PSU ini ke pemerintah kota? Jadi pentingnya adalah begini, kalau dia pengembang besar mungkin tidak terasa terlalu penting. Kenapa? Karena pemeliharaan masih mereka jaga, ya kan, kayak Citraland, kayak GMTD, ya. Atau ada beberapa di GMTD masih mereka tidak pelihara. Nah, kalau pengembang menyerahkan PSU kepada kami, ya,
nanti jalan itu rusak, drainase itu rusak, lampunya mati, tamannya rusak, kami bisa, anggaran APBD bisa melakukan pemeliharaan di situ. Jadi dalam musrembangnya masyarakat itu ya, dalam musrembang masyarakat mengajukan, ya kami bisa bantu untuk di dinas PUK yang melakukan perbaikan begitu, karena sudah menjadi aset pemerintah Pemerintah kota. kota. Dan itu Gitu ya. kewajiban dari dinas permukiman untuk Iya, merawat dan menjaga iya, aset ya iya. Pak. Jadi dalam aturan itu dibagi dalam tiga tahap, tiga kriteria. Jadi kalau 25 hektar perumahan itu, di bawah 25 hektar, dia punya pembagian antara PSU dengan perumahannya itu 70 dan 30 PSU. Gitu ya. Kemudian kalau 100 hektar sampai 25 hektar itu 60-40. 100 hektar ke atas itu dia 50%. PSU-nya 50-50. Kalau RTH-nya itu 10% dari PSU. Jadi kalau 25 hektar di bawahnya itu berarti dia 3%. Kalau di antara 25 sampai 100 dia 4%. Gitu. Tapi sebenarnya pengembang-pengembang besar itu rata-rata RTH-nya itu lebih dari 3%, 4%. Kenapa? Karena dengan adanya RTH itu mereka lebih nyaman. Coba ya lihat pengembang besar. Banyak teduh, kita lebih nyaman gitu. Apalagi kalau kayak kita ke ini kan ke Citraan itu sekarang banyak ngumpul di situ kan, kayak ada fashion week di situ Iya, kan. betul, Pak. Kenapa? RTH-nya banyak. Iya, betul. Jadi Kewajiban undang-undang juga 30% RTH di setiap kota ya Pak ya. ya, di setiap kota 30%. Ada 20% publik, 10% private. Private itu di rumah-rumah, 10%. Kalau 20% ya kayak taman-taman kita ini. Gitu. Jadi PSU ini kedepannya juga mungkin akan dikelola menjadi ruang hijau dan taman-taman Ya, atau jadi bagaimana? kan PSU itu terbagi 4. Jadi kan nggak mungkin taman semua. Nanti mobil kita lewat mana? Gitu kan, ada jalannya, ya kan, ada bagaimana lampunya, airnya bagaimana, ada drainasenya, gitu. Itu yang diserahkan, gitu. Jadi, tapi kadang kita juga masih kerjasama dengan pengembang kalau mereka masih mau melihara PSU, walaupun sudah aset kami, boleh, ya kan, nggak Malah lebih melarang. bagus lagi ya Pak Ya, ya. lebih bagus lagi, gitu kan. Mereka mau menarik, istilahnya kan kalau setiap perjanjian beli rumah kan ada IPL-nya, iuran pengelolaan lingkungan, gitu kan, boleh, gitu kan. Mau pakai satpam juga di lokasi itu masih boleh. Yang penting ada rembuk warga terkait pengelolaan lingkungan itu. Yang ingin saya tanyakan kemudian Pak, apa biasanya kendala terhadap pengejaran PSU ini? Kendala begini, persyaratan dari penyerahan PSU itu ada 2 sebenarnya yang penting ya. Sudah pemisahan sertifikat, ya kan. Kalau sekarang sih memang di BPN kalau ke pengembang sudah dipisahkan antara PSU dengan perumahan, itu sudah ada pemisahan berdasarkan site plan yang kita pemerintah kota setujui, ya kan. Jadi kalau pengembang kan kalau mau membangun mereka bikin site plan. Site plan itu harus kita setujui dulu berdasarkan definisi tadi yang 30-70 umpamanya kan gitu. Bagaimana RTH-nya cukup, ya cukup. Garis sempadan balannya bangunan bagaimana cukup lah gitu. Itu yang di site plan kita sepakati. Nah, setelah itu kendalanya ada selanjutnya ada namanya kompensasi lahan perkuburan. Seperti apa itu Pak? Kompensasi perkuburan. Jadi setiap rumah gitu, orang bikin rumah, tinggal di rumah, dia layak mendapatkan tanah di kuburan di Kota Makassar. Makanya kita kasih kompensasi 2% dari luas lahan PSU untuk dijadikan lahan perkuburan. Bisa saja dia menyediakan 2% dari lahannya dia untuk lahan perkuburan. Tapi kan kalau ada perumahan, ada kuburannya, kan susah laku kadang-kadang. Ya betul Pak. Ya kan, gitu kan, bilang dekat kuburan, susah itu kita ada properti, gitu kan berpikir. Akhirnya solusinya adalah mereka membayar dana kompensasi lahan perkuburan 2% itu dengan NJOP di tanah perkuburan di Sudiang.
gitu. NJOP yang terkini ya gitu. Pendataannya nanti akan seperti apa, Pak? Pendatanya pada saat mereka mau menyerahkan site plan, mau bikin, dia harus bayar dulu kompensasi 2% itu. Masuk ke PAD-nya Kota Makassar. Istilahnya dia sudah booking lahan untuk penghuninya nanti di situ untuk di Sudiang gitu. Dan seperti itu. Nah, yang masalah adalah pengembang-pengembang perumahan-perumahan yang lama gitu. Kadang-kadang aturannya belum ada gitu. Nah, sekarang dia harus bayar. Nah, sekarang pengembangnya sudah lama menjual rumahnya, keuntungannya sudah entah kemana gitu kan gitu. Jadi yang susahnya mereka harus membayar itu kendalanya. Kemudian ada juga yang sudah, tapi dia sudah selesai pembangunan berapa tahun yang lalu gitu loh. Dia berharap dengan NJOP yang berapa tahun yang lalu, padahal aturan mengatakan harus yang terkini pada saat dia mau bayar. Ya, sudah ada aturan baru nih Pak ya. Baik. Cuman memang ada ya, kami sekarang istilahnya kita mempermudah lah, karena kan di situ ada kebutuhan masyarakat dengan pemeliharaan PSU-nya. Lagi-lagi yang diprioritaskan adalah kepentingan masyarakat ya Pak Oh ya. ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa dan pendengar. Masih banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Kadis. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini.